Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 sampai ke-22. Ketika hari raya orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihancurkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat kau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perkenalkan, saya Stefani, mahasiswa UKSW yang pada bulan Maret ini melakukan praktek khotbah di GKJ Ambarawa. Salam kenal untuk kita semua, dan saya pada bulan ini akan melayani pelayanan firman sebanyak 2 kali di Banyu Biru dan di Ambarawa. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat teks kita pada yang telah kita baca tadi dari Keluaran 20, Mazmur 19, 1 Korintus 18, dan juga Injil Yohanes pasal yang kedua, kita dapat menarik benang merahnya. Dalam Keluaran 20 berisikan tentang ke-10 firman Tuhan yang dilakukan oleh, yang kemudian hukum Taurat itu dilakukan oleh bangsa Israel untuk sebagai bentuk ketaatannya, dan hukum tersebut terarah pada manusia dan sesama. 10 firman ini merumuskan hubungan manusia dan Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ia dituntun oleh Allah, dan dalam peristiwa tersebut terjadilah suatu hubungan yang sakral antara Allah dengan umatnya. Kemudian apabila kita melihat dalam Mazmur 19, kita dapat melihat bahwa Taurat dijadikan sebagai pedoman hidup, dan ketika orang dapat mematuhi hukum Taurat tersebut, orang akan mendapat hikmat yang dari Tuhan. Dalam teks 1 Korintus, pesan yang dituliskan adalah hikmat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Yunani. Dalam teks ini menunjukkan suatu kelemahan manusia, yaitu mereka yang merasa berhikmat
bahwa Yesus menyucikan kembali bait Allah dengan memberikan esensi yang lebih penting dari bait Allah. Bukan hanya sekedar bangunan, melainkan suatu komunitas di mana Allah hadir di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara, ada suatu ilustrasi yang dapat kita refleksikan bersama di hari ini. Ada seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat kaya raya, dan dari kecil keinginannya itu dipenuhi, selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun suatu ketika ia meminta mobil yang sangat mewah, tentu dengan harga yang fantastis, dan permintaannya itu hanya dilakukan semata-mata karena untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Dan apa respon dari kedua orang tuanya? Meskipun kedua orang tuanya kaya raya, kedua orang tuanya tidak memenuhi keinginannya tersebut. Kemudian anak itu lari, dia pergi, dia merasa kecewa terhadap orang tuanya, kemudian dia lari, dia pergi ke rumah temannya untuk bercerita. Kemudian setelah dia bercerita, ternyata temannya memberi respon yang cukup menyakitkan juga untuk dia. Ternyata temannya itu memberikan penolakan. Temannya merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi berkumpul dengan orang-orang sekelas mereka. Nah, kemudian dari tanggapan temannya tersebut, anak ini tadi juga merasa kecewa, sangat kecewa dengan temannya. Jadi sudah dikecewakan oleh orang tuanya, dia dikecewakan lagi oleh temannya. Kemudian setelah berhari-hari dia merenungkan apa yang telah diperbuatnya. Kemudian ia memutuskan untuk pulang karena ia sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu hal yang salah. Ia telah mengecewakan kedua orang tuanya dan menganggap bahwa kedua orang tuanya hanya sosok yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya saja secara materi. Padahal lebih dari itu, ia menyadari bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dari yang dimiliki oleh orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, bait Allah dalam Perjanjian Lama merupakan pusat ritual orang-orang Yahudi, di mana merupakan simbol juga bahwa Allah hadir di tengah-tengah jemaat. Ritual ibadah ini merupakan suatu bentuk ketaatan jemaat di Israel, karena Allah telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Dan melalui Taurat tersebut, mereka juga melakukan wujud kasih mereka terhadap Tuhan. Ketika kita melihat kembali di Injil Yohanes yang menceritakan bahwa Yesus mengusir para pedagang dan ternak dagangannya serta membalikkan meja-meja para penukar uang dan menghamburkannya, kita dapat mempertanyakan, mengapa Yesus melakukan hal seperti itu? Hal seperti itu Yesus lakukan untuk mengkritik suatu bentuk kritik Yesus yang diberikannya kepada imam-imam yang pada waktu itu melegalkan perdagangan. Pada awalnya perdagangan tersebut memang bertujuan untuk mempermudah jalannya peribadahan dari orang-orang yang berada di luar Israel. Jadi ketika orang-orang dari luar Israel itu datang, mereka tidak perlu repot-repot membawa barang dagangannya, membawa korban persembahannya, sehingga mereka dapat membelinya di sekitaran bait Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata perdagangan tersebut dimanfaatkan oleh imam-imam untuk mencari keuntungannya sendiri. Bapak Ibu, kata bait Allah dalam Injil
sebuah bangunan yang terbuat dari susunan batu seperti itu. Kemudian di ayat 16 ketika Tuhan Yesus menyatakan ketidaksetujuannya, ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap bait Allah yang digunakan sebagai tempat berjualan. Kemudian pada ayat yang ke-17 kita dapat melihat dan kita dapat membaca bahwa di situ tertulis cinta untuk rumahmu. Cinta untuk rumahmu dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata to oiko yang memiliki arti memiliki makna seperti sebuah keluarga, sebuah kehidupan komunal yang di dalamnya para jemaat, para anggota yang memiliki peran tersebut dapat saling membantu, saling melakukan peran sebagaimana mestinya dan mengontrol dirinya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat proses perdagangan di bait Allah tersebut, kita dapat mengerti bahwa praktik perdagangan di bait Allah tersebut bukan lagi mengedepankan kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan dengan dasar ketamakan dan nafsu pribadi. Kita dapat berkaca pada perbuatan imam, sehingga di dalam komunitas kita tidak hanya mengedepankan nafsu kita sendiri, melainkan kita dapat mengontrolnya dan kemudian kita semua dapat menjadi dampak yang baik buat komunitas kita. Di dalam teks Yohanes pasalnya yang kedua ayat 19-20, bait Allah ini digambarkan sebagai sebuah komunitas di mana Allah hadir dan hidup di tengah-tengahnya, memenuhi jemaat tersebut. Bukan hanya sebuah bangunan, bukan hanya sebuah gedung atau tumpukan batu semata. Jadi kita dapat merasakan mengapa Yesus bersikap seperti itu. Karena tujuan dan fungsi yang telah berubah dari bait Allah yang awalnya tempat untuk kita mewujud nyatakan cinta kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan, berubah menjadi tempat perdagangan dan mengedepankan nafsu kita pribadi. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merefleksikan hal tersebut dari peristiwa salib. Dari peristiwa salib itu kita dapat melihat bahwa tirai bait Allah terbuka. Ketika tirai bait Allah terbuka itu ada makna yang dapat kita refleksikan bersama, yaitu wujud cinta kasih Allah dan juga hadirat Allah tidak hanya dapat kita jumpai di tempat-tempat tertentu saja, melainkan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Allah dapat datang. Bapak Ibu, ketika masa pandemi seperti ini, mungkin memang bait Allah yang dengan kata hiron atau dalam artian sebagai bangunan, sebagai ruangan, tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai tempat-tempat ibadah atau tempat PA. Di sisi lain, bait Allah ini memiliki fungsi sebagai bentuk wujud penyataan kasih kita terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Bait Allah yang dalam kata nafos dapat kita jadikan sarana bagi kita untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama dan kepada Allah. Kesadaran kita dalam memahami makna peran kita dalam konteks komunitas terkecil sangat perlu kita nyatakan. Dengan hikmat yang dari Allah,
cinta Allah dan manusia dapat diwujudkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Seperti layaknya keluarga, tentu dalam menjalani peran kita sehari-hari, kita sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak, kita dapat mengontrol diri kita dan melakukan peran kita masing-masing. Hal itu merupakan suatu wujud kita untuk mencintai rumah Tuhan. Ketika kita dapat mengontrol emosi kita semua dapat bersatu untuk saling membagikan cinta kasih, sehingga kita bukan hanya sebagai menjadi orang yang seperti imam yang tidak bisa mengontrol nafsunya sehingga mereka mencari keuntungannya sendiri, melainkan kita dapat memaknai peran bait Allah, peran komunitas yang dihidupi oleh Allah, yang diisi oleh Allah tersebut sebagai wujud tempat untuk kita menyatakan kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita menjadi gereja, menjadi rumah, menjadi komunitas layaknya keluarga, di mana Allah hadir dan turut bekerja di tengah-tengah kita, sehingga kita semua dapat menjadi dampak bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi masyarakat luas nantinya. Mari kita meresapi hikmat Allah dan menunjukkan cinta kita kepada rumah Allah, kepada komunitas kita, melalui peran kita dalam komunitas terkecil kita. Bukan seperti anak yang dalam ilustrasi tadi yang hanya mengunggulkan egonya sendiri dan tidak memikirkan bahwa kedua orang tuanya merupakan sosok yang dapat memberikan cinta kasih yang utuh kepada dia. Mari kita bersama-sama dapat memaknai peran kita sebagai gereja, sebagai komunitas, sebagai tempat di mana kita dapat menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Minggu Prapaskah 3 ini merupakan suatu momen yang sangat tepat bagi kita untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah siap untuk merefleksikan hikmat Allah, mulai dari keluarga kita sebagai gereja terkecil? Amin. Saat teduh bagi kita semua.